Kita akan pelajari mengenai persekutuan. Di sini hanya pengantarnya saja. Jadi kita tidak terlalu membahas terlalu detail mengenai persekutuan. Nah, di sini juga ada pengertiannya. Pada intinya, persekutuan adalah perusahaan yang pemiliknya lebih dari satu orang. Jadi bisa saja 2 orang, 3 orang, dan lain sebagainya. Jadi permasalahan-permasalahan akan muncul karena pemiliknya bukan saja satu orang. Nah, ini mengenai karakteristiknya. Nah, sekarang ada beberapa permasalahan dengan adanya persekutuan. Pertama, pada saat pembentukan. Bagaimana mengakui modal masing-masing sekutu atau masing-masing pemilik. Lalu yang kedua, kalau perusahaannya sudah dibentuk, sudah beroperasi, bagaimana mereka membagi labanya. Kalau sudah membagi laba, kalau ada orang yang datang untuk ikut atau join ke dalam persekutuan, bagaimana mereka mengakui orang tersebut. Lalu kalau perusahaannya sudah selesai, sudah mau ditutup atau bisa dikatakan likuidasi, bagaimana mereka mau membagi hartanya. Jadi itulah beberapa permasalahan pada saat membuat persekutuan dan juga hingga persekutuan tersebut berjalan dan juga sampai dengan likuidasi. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pembentukan. Ini adalah contohnya. Ada 3 orang yang akan membentuk suatu persekutuan. 3 orang ini ada Adli yang memberikan sejumlah uang 200 juta. Muslim sebidang tanah 100 juta dan Rohim menyerahkan kendaraan 150 juta. Jadi yang namanya menyetorkan modal itu sebenarnya bentuknya bukan hanya uang saja, bisa saja dalam bentuk barang. Nah, sekarang kita catat berarti kas perusahaan atau persekutuan akan bertambah 200 juta. Tanahnya akan bertambah 100 juta dan kendaraannya akan bertambah 150 juta. Maka dari itulah jurnalnya kasnya di debit, tanah di debit, kendaraan di debit karena inilah yang diberikan oleh ketiga orang tersebut. Sehingga modal mereka akan bertambah sesuai dengan apa yang mereka berikan. Adli karena memberikan kas 200 juta berarti modalnya akan bertambah 200 juta. Begitu juga dengan Muslim dan Rohim sesuai dengan apa yang dia berikan kepada perusahaan. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu seandainya ada 2 orang yang ingin membuat persekutuan, di mana Rohim menyerahkan uang senilai 40 juta, sedangkan Adli menyumbangkan usahanya. Jadi anggaplah Adli ini memiliki usaha di mana pemiliknya hanya dia sendiri. Lalu dia mengajak Rohim untuk membuat suatu persekutuan. Jadi Rohim bersedia dengan menyerahkan uang 40 juta sedangkan Adli memberikan usahanya, di mana yang namanya usaha atau perusahaan milik Adli ini, anggaplah usaha Adli ini sudah memiliki laporan keuangan. Nah, laporan keuangan inilah yang akan dijadikan persekutuan. Jadi dianggaplah menyumbangkan usahanya, di mana usahanya itu ada kas senilai 10, persediaannya 24, peralatannya 30 dan lain sebagainya. Jadi ini laporan keuangan untuk usaha milik Adli. Nah, di sini ada permasalahan. Anggaplah Rohim itu tidak langsung serta-merta percaya dengan laporan keuangan di Adli. Jadi dalam artian mereka harus berunding terlebih dahulu apakah laporan keuangan ini boleh dipakai atau tidak. Maka dari itulah mereka akan meninjau kembali. Sebagai contoh, ada kas senilai 10. Apakah benar ada 10? 10 di sini adalah 10 juta. Apakah benar kasnya 10 juta? Kita akan lakukan pengecekan di mana disaksikan oleh Rohim dan juga Adli. Begitu juga dengan persediaan, apakah benar persediaannya boleh diakui 24 atau lebih rendah, bisa juga lebih tinggi. Jadi ini anggaplah dinilai ulang karena bisa saja ada perubahan. Sebagai contoh, kalau persediaannya adalah persediaan handphone, ya misalkan ini counter, usaha Adli adalah counter HP, di mana persediaannya adalah handphone. Handphone itu harganya bisa saja terus menurun. Sehingga kalau Adli mengakui persediaannya 24, mungkin saja sekarang pada saat dia mau membuat persekutuan,
persediaan tersebut, handphone tersebut tidak mungkin laku dengan nilai 24. Mungkin saja di bawah 24. Jadi bisa saja ada penurunan harga persediaan, tetapi bisa juga kalau persediaannya langka lalu harganya naik, bisa saja diakui lebih tinggi. Jadi bisa saja lebih tinggi ataupun bisa lebih rendah. Begitu juga dengan peralatannya. Pada intinya ini mereka diskusikan dan mereka akui berapa nilainya. Jadi anggaplah mereka diskusi dahulu. Nah, jadi ini harus dinilai ulang. Nah, ini sebagai contoh. Setelah penilaian kembali, jadi mereka sepakat, baik Adli maupun Rohim sepakat usaha Adli dinilai ulang. Setelah dinilai ulang, ternyata persediaan Adli mereka setuju nilainya 28. Berarti bukan 24, tapi mereka akui 28. Maka dari itulah persediaannya kita anggap 28. Jadi membentuk laporan keuangan yang baru. Kasnya karena sudah mereka cek nilainya tetap 10, persediaannya bukan 24 tapi 28. Lalu peralatannya dinilai ulang, awalnya peralatannya 30 dengan penyusutan 4, berarti nilainya sebenarnya tinggal 26. Tetapi setelah dilakukan penilaian ulang ternyata nilainya itu 32, berarti kita akui peralatannya 32. Jadi yang ini diabaikan semua. Kewajibannya setelah dinilai tetap 10 dan modal Adli tentunya akan berubah karena total asetnya berubah. Jadi ini ditotalkan nilainya 70, kewajibannya 10, lalu total kewajiban dan modal harusnya sama. Di sini 70, di sini juga 70. Modal di sini bisa dikatakan ekuitas juga ya. Jadi di sini 70 dan di sana 70. Berarti kewajibannya 10, totalnya harus 70, berarti modal adlinya itu nilainya 60. Jadi modal adli ini adalah selisihnya 10 dengan 70, selisihnya berarti 60 agar bagian totalnya itu harusnya sama. Nah, ini contoh mudahnya, berarti setelah dinilai ulang inilah yang akan diakui. Nah, berarti di sini kita bisa dapatkan Rohim menyerahkan uang 40 juta, sedangkan Adli menyumbangkan kas senilai 10 juta, persediaannya 28 dan peralatannya 32. Tetapi dia juga ada kewajiban atau utang usaha, di mana utangnya itu adalah 10. Jadi dalam logikanya, kalau usahanya ada kas, persediaan dan peralatan diberikan, begitu juga dengan utangnya harusnya ditanggung oleh persekutuan yang baru. Maka dari itulah jurnalnya tinggal ditambahkan kalau ada akun yang sama. Di sini kita lihat Rohim menyerahkan uang. Uang ini berarti kas. Kasnya 40 juta. Sedangkan Adli menyumbangkan kas sebesar 10 juta. Berarti totalnya adalah 50 juta. Jadi di sini ini sudah dijelaskan ya, Adli laporan keuangan yang lama tidak diakui lagi karena sudah ada laporan keuangan yang baru. Di sini kita bisa lihat uang 40 juta, di sini Adli juga ada uang 10 juta, berarti totalnya 40 juta. Dan persediaannya 28 dan peralatannya 32. Itu posisinya di debit semua. Maka dari itulah keluarlah akun seperti ini. Kasnya 50 juta, persediaannya 28, peralatannya 32. Jangan lupa Adli tadi menyumbangkan kewajibannya juga. Karena asetnya diambil berarti kewajibannya juga akan ngikut. Berarti nilainya 10 juta. Dan modal Adli 60 juta dan modal Rohim 40 juta. Sesuai dengan apa yang dia berikan tadi. Jadi muncullah persekutuan dengan neraca yang baru. Seperti yang sudah tertera di jurnal tadi. Nah, sekarang permasalahan berikutnya, kalau sudah dibentuk, bagaimana mereka membagi laba? Pada saat membagi laba, ada beberapa pilihan. Pilihan yang pertama berdasarkan rasio modal masing-masing sekutu. Dalam artian, kita ambil contoh seperti ini. Modal Adli 60, modal Rohim 40. Jadi kalau mereka dapat laba, perusahaan ini sudah dapat laba, tentunya Adli akan mendapatkan bagian yang lebih banyak karena dia menyerahkan modal yang lebih banyak. Sedangkan Rohim menyerahkan modal sedikit, berarti kalau dapat laba dia akan mendapatkan bagian yang lebih sedikit. Nah, itulah berdasarkan rasio modal masing-masing sekutu. Semakin banyak modalnya berarti semakin banyak dia dapat laba. Yang kedua berdasarkan rasio sama besar. Kalau berdasarkan rasio sama besar, mereka tidak peduli dengan modalnya, intinya mereka bagi rata. Bagi sama besar.
Lalu yang ketiga, bisa saja berdasarkan perhitungan setelah dikurangi gaji, bonus, bunga modal, dan lain sebagainya yang kemudian dibagi sesuai kesepakatan. Pada intinya, kalau poin ketiga, kalau dapat laba tidak boleh langsung dibagi. Harus dikurangi dulu dengan gaji, dengan bonus, bunga modal, dan barulah dibagi sesuai dengan kesepakatannya kalau ada sisa. Jadi kalau ada sisa, barulah dibagi, bisa saja berdasarkan modal masing-masing sekutu ataupun dibagi secara rata. Di sini gaji, ini bukan berarti gaji pegawai, tetapi gaji pemilik. Sebagai contoh, bisa saja pemilik itu juga merangkap sebagai orang yang bekerja di perusahaan. Sebagai contoh, Adli sebagai pemiliknya, tetapi dia juga sebagai manajer di dalam perusahaan tersebut. Jadi tentunya dia menginginkan gaji juga karena dia bekerja di perusahaan itu. Nah, ini contohnya. Kita masuk yang pertama, itu berdasarkan rasio modal masing-masing sekutu. Contohnya ada laba 22.500.000. Bagaimana membaginya? Kalau berdasarkan rasio modal masing-masing sekutu, bisa kita lihat. Nah, poin pertamanya kita harus membagi 22.500.000, ini labanya. Poin pertama, di sini ada 3 orang. Anggun, Bagus, Cantik. Jadi ini perusahaan persekutuan yang berbeda. Anggun itu memberikan modal awal 100 juta, Bagus modal awalnya 50 juta, ada Cantik menyumbangkan modal awalnya 75 juta. Tentunya kalau berdasarkan modal masing-masing sekutu, Anggun ini akan memiliki laba yang lebih banyak karena dia menyumbangkan modal yang lebih banyak. Maka dari itulah ini perhitungannya. Perhitungan yang pertama, bagian Anggun, kita harus membagi 100 juta dibagi dengan total modal mereka, yaitu 225. Jadi ini anggaplah membuat persentase. Kalau Bagus berarti 50 juta dan juga dibagi 225 juta. Nah, maka dari itulah di sini tinggal kita bagikan saja nilai modal masing-masing dibagi dengan jumlah modal mereka bertiga. Jadi kalau Anggun 100 juta dibagi 225, kalau Bagus berarti 50 juta dibagi 225. Jadi ini modal awal dibagi dengan jumlahnya. Cantik 75 dibagi 225 dikalikan dengan laba mereka. Jadi mereka akan mendapatkan sesuai dengan rasio mereka masing-masing. Jadi dari 22.500.000, Anggun akan mendapatkan jatah 10 juta, Bagus akan dapat jatah 5 juta, dan Cantik akan mendapatkan jatah 7.500.000. Sehingga modal akhir mereka akan bertambah semua. Nah, ini adalah jurnalnya. Karena modalnya bertambah, modal ini akan bertambah di kredit. Maka dari itulah modal semuanya nambah di kredit dan debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Karena labanya adalah 22.500.000. Dan dibagikan untuk Anggun 10 juta, untuk Bagus 5 juta, dan untuk Cantik 7.500.000. Berikutnya berdasarkan rasio sama besar. Kalau rasio sama besar berarti mereka akan mendapatkan nilai yang sama semua. Dari 22.500.000, Anggun dapat 7.500.000, Bagus 7.500.000, dan Cantik 7.500.000. Karena dibagi 3. Tidak peduli Anggun telah memberikan modal lebih besar daripada yang lainnya. Karena ini kesepakatan mereka untuk membagi sama besar. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah berdasarkan perhitungan setelah dikurangi gaji dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai contoh ada Anggun, ada Bagus, ada Cantik. Di mana di sini kesepakatannya ada laba 69 juta. Tidak boleh langsung dibagi untuk mereka bertiga. Harus melalui tahap-tahap berikut ini. Yang pertama, Anggun meminta gaji 1 juta dan Bagus meminta gaji 750.000 per bulan. Di sini per bulan. Yang namanya perhitungan laba biasanya 1 tahun 1 kali. Berarti orang ini sudah bekerja selama 12 bulan. Maka dari itulah
Anggun akan mendapatkan gaji 12 juta, Bagus akan mendapatkan gaji 9 juta totalnya karena dikalikan dengan 12 semua. Cantik di sini tidak ada gajinya, dalam artian bisa saja 3 pemilik, tetapi Anggun menjadi direkturnya, Bagus menjadi manajernya. Sedangkan Cantik tidak bekerja di perusahaan tersebut, dia hanya menyetorkan modalnya saja. Berarti kan Cantik gajinya tidak ada, berarti 0. Nah, dari sinilah kita bisa dapatkan total uang yang sudah keluar adalah 21 juta. Sedangkan laba kita 69. 69 dikurang 21. Berarti masih ada sisanya karena masih lebih banyak labanya. Nah, sisanya berarti kita masuk ke tahap yang kedua. Jadi ini sesuai dengan urutan yang telah dibuat. Urutan ini dibuat sesuai perjanjian mereka. Bisa saja perjanjian mereka bayar bunga dulu, atau bayar gaji dulu, atau bayar yang lain dulu. Jadi ini bisa berbeda-beda sesuai dengan perjanjian yang mereka buat pada saat membuat persekutuan. Nah, di contoh ini, persekutuan tersebut pembagiannya berdasarkan urutan ini dulu. Yang pertama bayar gaji. Kalau ada sisa berarti masuk yang kedua, yaitu bunga sebesar 12%. Nah, kalau tadi karena labanya 69 dan bayar gajinya hanya 21, berarti masih ada sisa. Barulah kita lanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu bunga sebesar 12% diberikan atas saldo awal modal masing-masing sekutu. Ini contohnya berkaitan dengan contoh sebelumnya, di mana Anggun punya modal 100 juta, Bagus 50 juta, dan Cantik 75 juta. Jadi anggaplah ini soal yang sama, tetapi bagaimana cara mereka membagi dengan nilai yang dengan syarat yang berbeda. Nah, tadi 12%, berarti untuk Anggun 12% dikali 100 juta. Kalau Bagus 12% kali 50 juta, kalau Cantik 12% kali 75 juta. Maka dapatlah 12 juta, 6 juta, dan 9 juta. Totalnya adalah 27 juta. Di sini kita bisa totalkan terlebih dahulu agar mempermudah perhitungan kita. Berarti uang yang dibagi atau laba yang telah dibagi itu totalnya sudah 48 juta. Nah, kita kembali lagi, labanya 69, sedangkan yang sudah dibagi itu 48. Berarti masih tersisa. Tersisanya adalah 21 juta. Nah, sekarang bagaimana cara membagi 21 juta ini karena masih ada sisa? Barulah kita masuk ke tahap ketiga. Sisa laba dibagi sama. Berarti sama rata. Berarti setiap orang akan mendapatkan 7 juta. Nah, jadi 21 juta ini dibagi 3 dapatlah 7 juta. Sehingga Anggun akan mendapatkan jatah 31 juta, Bagus akan mendapatkan jatah 22 juta, sedangkan Cantik akan mendapatkan jatah 16 juta. Sehingga totalnya benar 69 juta karena laba yang dibagi adalah 69 juta. Nah, di sini ada sedikit perbedaan tabel ya, tapi pada konsepnya sama. Nah, selanjutnya apa yang akan di jurnal? Kita tadi sudah lihat yang di jurnal itu sebenarnya adalah laba yang dibagikan. Jadi berapa penambahan modalnya? Ini adalah contoh yang pertama kalau dibagi berdasarkan rasio modal masing-masing. Ini yang di jurnal 10, 5, dan 7.500.000. Ini jurnalnya. Sedangkan kalau yang kedua berdasarkan rasio saham besar berarti ini juga yang di jurnal. 3 angka ini yang di jurnal. Jadi jurnalnya masih tetap yang tadi, ikhtisar pada modal Anggun, modal Bagus, dan modal Cantik. Hanya saja angkanya yang berbeda. Sedangkan kalau yang poin ketiga, ya, kalau contoh yang ketiga, yang diambil adalah laba yang dibagi. Jadi sama saja tadi laba yang dibagi. Ini laba yang mau dibagi adalah 69 juta. Anggun dapat jatah 31, Bagus dapat 22, dan Cantik dapat 16. Jurnalnya sama seperti tadi, tapi angkanya gunakan angka yang ini. Lalu berikutnya, kalau perusahaannya sudah berjalan, bagaimana kalau ada pembubaran? Nah, di sini ada beberapa poin tentang pembubaran. Pembubaran dalam persekutuan bukan dalam artian bangkrut ya. Karena pembubaran ini bisa saja disebabkan karena ada anggota yang masuk atau anggota yang keluar.
Kalau ada anggota yang masuk berarti bertambah. Misalkan dari ada 3 orang bertambah jadi 4 orang, otomatis perjanjiannya harus kita rubah. Nah, itulah maksud dari pembubaran ini. Makanya ini contohnya tadi. Atau ada orang yang keluar dari 3 orang menjadi 2 orang, tentunya perjanjiannya harus kita ubah. Jadi ada beberapa penyebab. Pembubaran ini bukan berarti dia bangkrut ya. Lalu ada juga likuidasi. Likuidasi ini pembubaran atau penghentian kegiatan operasional. Bisa saja penyebabnya memang tutup atau bangkrut, ataupun juga perjanjiannya sudah selesai, karena persekutuan ini memiliki waktu untuk perjanjian. Bisa saja perjanjiannya hanya berlaku selama 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun harusnya diperbarui lagi perjanjiannya. Kalau tidak diperbarui berarti harusnya dilikuidasi. Jadi ada beberapa poin permasalahan di antara kedua ini, dan ini tidak terlalu kita bahas. Kalau pembubaran berarti anggotanya ada berubah ya, jumlah anggotanya ada berubah. Bagaimana mereka mengakui modalnya? Kalau ada orang yang masuk, dia menyetorkan modal, bagaimana mereka mengakui modalnya? Bisa saja lebih tinggi, bisa saja lebih rendah. Lalu kalau ada likuidasi, permasalahannya adalah bagaimana cara membagi harta kekayaannya. Karena harta kekayaan di dalam perusahaan bukan hanya uang saja, ada aset, misalkan berupa gedung, kendaraan, dan lain sebagainya. Bagaimana cara mereka membagi hal tersebut? Pada intinya likuidasi itu seluruh asetnya harusnya dijadikan dalam bentuk uang. Jadi kalau sudah dalam bentuk kas berarti sudah dalam bentuk uang. Kalau dalam bentuk gedung itu harus dijual dulu. Jadi sehingga muncul akun kas ya, atau dalam artian gedungnya dijual, mereka akan dapat uang. Kalau sudah dapat uang barulah mereka bisa berbagi. Tentunya kalau perusahaan ada hutang, hutang itu harus dilunasi terlebih dahulu sebelum membagi harta perusahaan. Nah, itulah tadi materi mengenai persekutuan.